Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafazran Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 1705619040. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang motivating and developing employees. Yang pertama, pengertian apa sih motivasi itu? Motivasi itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan atau menyalurkan atau mempertahankan perilaku individu untuk melakukan sesuatu. Di sini ada 4 pola motivasi. Yang pertama ada achievement motivation. Ini adalah tantangan atau kemajuan dan pertumbuhan. Selanjutnya ada affiliation motivation atau bisa disebut dorongan untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada competence motivation. Ini adalah dorongan untuk berprestasi yang menjadikan mutu pekerjaan. Selanjutnya ada power motivation atau dorongan untuk mengendalikan keadaan, mengambil resiko dalam bertindak, dan perlu didukung oleh ketiga pola yang lain. Selanjutnya kita masuk ke tujuan motivasi pekerja. Apa aja sih tujuan kita sebagai HRD untuk memotivasi karyawan kita untuk apa sih tujuannya? Yang pertama adalah mendorong gairah dan semangat pekerja. Selanjutnya ada meningkatkan moral dan kepuasan kerja, meningkatkan produktivitas, mempertahankan stabilitas dan loyalitas, meningkatkan kedisiplinan, dan menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Jadi kita sebagai HRD juga harus aktif dan peduli dengan apa sih yang terjadi di dalam lingkungan pekerjaan kita. Sebagai HRD kita harus berkomunikasi dengan baik dengan karyawan-karyawan yang kita di bawah komando kita. Selanjutnya ada meningkatkan kreativitas dan partisipasi, meningkatkan kesejahteraan, mempertinggi rasa tanggung jawab, dan meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. Kita masuk ke cara memotivasi pekerja. Yang pertama ada strong approach atau menekankan kewenangan sebagai pemimpin. Selanjutnya ada be good approach atau memberi kondisi kerja dan tunjangan yang baik. Implicit bargaining atau persetujuan terhadap hasil kerja dan imbalan. Contohnya adalah gaji. Jadi dijanjikan gitu kalau misalnya dia goal suatu proyek yang misalnya dia diberi kamu kalau dapat proyek ini dan berhasil, kamu akan dinaikkan gajinya dengan beberapa digit. Nah, jadi implicit bargaining itu terhadap hasil kerja dan imbalannya itu termasuk gaji. Competition. Nah, ini yang bekerja baik atau mendapatkan bonus yang sesuai. Jadi di antara karyawan itu berlomba-lomba untuk bekerja sebagai karyawan yang baik. Internalized motivation, perluasan pekerjaan atau job enlargement, penggilingan pekerjaan atau job rotation, pentingnya kepuasan sosial, dan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi. Pandangan memotivasi pekerja dalam perusahaan. Ada 3 model, yaitu model tradisional atau Taylor, model hubungan sama manusia atau Mayo, yang ketiga ada model sumber daya manusia. Yang pertama ada model tradisional atau Taylor. Nah, ini pekerja dimotivasi oleh insentif atau uang yang berupa gaji pokok setiap bulan. Yang kedua model hubungan sama manusia atau MIO. Ini kontak sosial antar pekerja sangat penting di model ini. Model sumber daya manusia. Pekerja tak hanya termotivasi oleh uang atau ingin puas, tapi juga pencapaian dan makin kerja, manajer bertanggung jawab pencapaian tujuan organisasi dan individu sesuai dengan kontribusi, perhatian, dan kemampuan individu. Teori motivasi atau content theories. Ini menekankan pada faktor-faktor dalam individu yang berpengaruh pada tindakan, kebutuhan, dorongan, dan kepuasan. Motivasi itu sangat kompleks karena satu, tingkat kebutuhan berbeda untuk setiap individu dan berubah menurut waktu. Yang kedua, cara pencapaian kebutuhan berbeda-beda. Tindakan yang diambil tidak selalu konsisten. Namanya performa seorang karyawan tidak selalunya di atas. Jadi kadang-kadang di saat karyawan sedang low atau off performance, nah tugas HRD itu untuk memotivasi, jadi untuk
dia kembali kepada performa yang terbaiknya. Yang kedua, ada proses teoris, itu menekankan pada bagaimana dan dengan tujuan apa. Kebutuhan hanya satu bagian dari suatu proses individu bertindak agar ada penghargaan, yaitu kerja keras. Yang ketiga, ada reinforcement teoris atau behavior modification. Tindakan yang lalu bagaimana berpengaruh pada tindakan yang akan datang melalui proses ajar. Orang harus taat pada hukum karena di sekolah sudah dijelaskan. Pandangan sistem terhadap motivasi dalam organisasi. Ada 3 set variabel yang berpengaruh. Yang pertama, karakteristik individu atau hierarki kebutuhan RRG teori, perhatian, kecakapan, kebutuhan. Karakteristik pekerjaan, tipe penghargaan, tingkat otonomi, tingkat variasi pekerjaan, karakteristik situasi kerja, lingkungan kerja langsung atau atasan, praktek penghargaan, budaya organisasi. Hierarki kebutuhan atau Maslow, kebutuhan fisiologis, udara, air, makan, kebutuhan rasa aman, bebas dari ancaman, kebutuhan kasih sayang atau sosial, kebutuhan penghargaan atau STM, hormat, kemampuan status, dan lain-lain. Kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization, tumbuh, perasaan saling melengkapi, merealisasikan potensi. RRG teori atau Clayton-Ederfer, 3 kebutuhan dibagi 3. Yang pertama, existential needs, hierarki kebutuhan Maslow. Related needs atau needs, kebutuhan hubungan sama manusia. Grow needs atau kebutuhan kreativitas atau produktif individu. Bagaimana sih memotivasi pekerja supaya efektif? Nah, manajer harus aktif memotivasi bawahan. Manajer memahami kelebihan dan kekurangannya sebelum menerapkan ke bawahan. Jadi, sebagai manajer kita harus sangat teliti menganalisis setiap individu karyawan kita itu berbeda-beda sifatnya. Jadi, kita harus tahu mana sih kelebihan dia, kekurangan dia. Jadi, harus pintar menganalisis. Manajer harus sadar bahwa pekerja punya dorongan atau kemampuan berbeda. Penghargaan diberikan berdasarkan prestasi atau performance atau bukan sekedar senioritas. Pekerjaan dirancang penuh dengan tantangan dan variasi. Bawahan sadar tentang apa yang diharapkan dari dirinya. Sekian dari pemaparan materi saya tentang motivasi karyawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.